Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita berada di penghujung bulan Mei. Sebentar lagi memasuki awal Juni, pertengahan tahun. Ternyata sudah setengah tahun ya. Dan tanpa terasa ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi kita mencoba untuk tetap melihat pekerjaan Tuhan tetap indah dalam diri kita. Ukiran tangan Tuhan tidak pernah berhenti mengukir yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita belajar kembali dari firman Tuhan. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal kelima ayat 17 sampai dengan 26 tentang seorang yang sakit lumpuh disembuhkan oleh Tuhan. Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ketika Engkau bersama dengan umat-Mu Israel, Engkau mampu menyembuhkan orang lumpuh sehingga dia bisa berjalan kembali. Tentu pekerjaan besar yang Kau nyatakan sebagai hadirnya kerajaan Allah, sebagai hadirnya gereja Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu ini mengingatkan bahwa pekerjaan besar juga tetap Engkau lakukan dalam kehidupan kami sekarang. Dan oleh karena itu biarlah kami tetap melihat bagaimana Engkau tetap berkarya dalam diri kami. Buka hati dan telinga kami, buka iman kami, bukakan diri kami untuk bisa merasakan kuasa Roh Kudus yang bekerja. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Bapak Ibu dan saudara-saudara, dinyatakan oleh firman Tuhan ada seorang yang lumpuh gitu ya. Kemudian satu hari Yesus sedang mengajar dan ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat mendengarkan. Tentu mereka tidak dengan tulus, tapi ini praduga atau tafsiran ya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh, dan karena tidak dapat tempat dari pintu masuk,
Maka kemudian mereka membongkar atap di atas dan menurunkan orang sakit tersebut. Lalu dikatakan, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sini kita bisa melihat ya, bahwa ternyata orang yang sakit bersama dengan orang-orang yang mengusungnya itu punya iman yang sama-sama kuat. Kalau orang yang mengusung itu mengatakan, percuma, masuk aja udah gak bisa, ya pulang. Tetapi ketika ditanya, gimana yang sakit, kamu berani gak Pak turun ke dari atas? Lalu yang sakit mengatakan yang lumpuh, ya berani, ya yuk kita coba. Wah, ini sama-sama semangat, sama-sama punya pengharapan yang besar, sama-sama punya iman yang besar juga ya, untuk bisa melakukan perkara yang besar. Lalu mereka buka atap di atas dan orang sakit itu kemudian diturunkan, dan Yesus mengatakan, "Hai pendosa, dosamu sudah diampuni." Jadi ada satu perubahan besar. Kamu memang orang berdosa, walaupun mungkin tidak dihukum karena lumpuh, melainkan semua orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa penyakit yang dianggap sebagai dosa pun bisa disembuhkan. Jadi kalau Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, maka kamu sekarang bisa sembuh. Ya. Nah, itu kan pemahaman yang sangat sederhana sebetulnya. Karena dianggap orang ini berdosa, kalau diampuni maka sembuh. Nah, tentu saja terjadi pro kontra ya, orang Farisi, ahli Taurat itu menolak hal seperti itu. Tapi kita tidak akan membicarakan sikap mereka, melainkan kita melihat bagaimana ada orang yang dikatakan berdosa tetapi kemudian disembuhkan, dan kemudian dia bisa berjalan untuk melakukan kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Dia tidak takut kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Dia tidak takut kepada orang-orang yang akan mempertentangkan kesembuhannya. Yang penting buat dia sudah mengalami keindahan, mengalami pembaharuan. Dan karena itu dia ingin menunjukkan keindahannya itu. Orang mau bilang apapun, yang jelas saya sekarang sudah bisa berdiri, berjalan, tidak lagi lumpuh. Nah ini ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada seorang kaya yang mempunyai sebuah batu permata. Permatanya itu besar, bagus, dan dia suka melihatnya. Memang untuk dipakai hiasan ya eman-eman karena bentuknya cukup besar gitu ya. Jadi dia hanya lihat saja. Wah, bagus sekali ya permata ini, cahayanya, warnanya, bentuknya dan sebagainya. Hampir tiap hari dia memperhatikan dan tidak pernah bosan. Nah, satu hari ketika dia lihat, dia menjadi kaget. Kok tiba-tiba di dalam permata itu ada goresan panjang yang melukai keindahan dari cahaya. Ya, cahaya batu permata tadi. Lah, kenapa ya? Tiba-tiba ada goresan panjang yang mendalam dan merusak keindahan batu permataku. Wah, dia gelo, sedih, marah, kecewa. Tapi dia tidak tahu mau marah pada siapa, kecewa pada siapa, dan dia tidak tahu siapa pelaku yang merusak atau menggores batu permatanya. Nah, akhirnya dia katakan, ya sudahlah, aku coba untuk perbaiki. Dia coba panggil orang-orang atau ahli-ahli permata untuk memperbaiki. Satu demi satu datang, lihat. Anda bayar berapapun saya tidak sanggup ya, memulihkan batu permata ini. Lukanya sangat dalam. Terima saja. Tapi orang ini mengatakan tidak, jelek ini, harus ada upaya. Lalu setelah banyak orang datang, dia mulai putus asa. Dan tiba-tiba seorang pembantu mengatakan, sebetulnya ada orang yang pintar sekali, tapi tinggalnya di desa dan dia tidak bisa pergi ke kota ini. Jemput. Wah, orang kaya ya, jemput. Ketika datang orang kaya itu awalnya terkejut juga. Seorang laki-laki tua, sudah kumuh, bajunya sederhana, dan tidak bawa apa-apa. Tidak bawa alat apapun. Waduh, gimana ini? Tapi ya karena dia kepingin untuk ada kebaikan pada batu permatanya, ya dia coba. Coba kamu lihat ini. Dan laki-laki tua itu cuma lihat. Dan katakan, jujur saya katakan ini tidak bisa untuk dihilangkan. Tapi saya bisa membuatnya lebih bagus. Bentuk yang baru. Apa Anda mau? Lalu orang itu tanya, orang kaya ini tanya, jadi bentuknya gimana? Saya akan coba pahat. Nanti jadinya seperti apa? Pasti lebih indah. Kalau ini kan cuma polos begitu. Lalu orang itu mikir, akhirnya ya sudahlah, daripada luka seperti ini jelek, kalau dibentuk lebih indah silahkan. Mulailah pemahat itu melakukan pekerjaannya.
Tiap hari ditengok, kok rusak ya? Waduh, kok tambah rusak ya? Kan dipahat kan tambah rusak. Lalu pemahat itu mengatakan, tolong jangan ganggu saya. Konsentrasi saya terganggu. Ya, percayalah pada saya, nanti kamu akan lihat. Berapa lama lagi Pak? Ya saya nggak bisa tentukan, karena lukanya ini dalam. Tapi ya saya usahakan. Ya. Akhirnya setelah beberapa bulan, diberikanlah batu permata itu dalam bentuk bunga yang sangat indah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pemilik permata itu kaget. Waduh, luar biasa ini. Bentuknya jadi lebih bagus, sementara goresan itu tidak kelihatan. Kalau tidak diperhatikan dengan sungguh, tidak kelihatan. Tidak bisa hilang sama sekali, tidak bisa. Tapi sudah tidak lagi terlihat. Yang terlihat adalah bentuk barunya. Dari goresan itu kemudian ditoto, ditata, dipahat menjadi bentuk baru. Saudara-saudara, tentu saja pemilik ini sangat berterima kasih. Ya. Tapi kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa ketika manusia diciptakan itu sangat indah. Tidak ada goresan dosa, tidak ada goresan kelumpuhan, kebutaan, tuli, dan sebagainya, tidak ada. Goresan kebencian juga tidak ada. Kemarahan, iri hati tidak ada. Tapi kemudian iblis merusak manusia dengan goresan yang sangat tajam, sangat merusak dosa. Dosa itu berkuasa. Salah satu dikatakan akibat atau dari pengertian yang sederhana, orang lumpuh itu diakibatkan dosa. Dan oleh karena itu ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang lumpuh ini, dia mengatakan, dosamu sudah diampuni, dipahat baru. Ya, goresan lama yang sudah rusak disembuhkan. Kamu sekarang bisa berjalan, tidak lagi berbaring. Kamu bukan lagi manusia lama yang cuma bisa berbaring, tetapi kamu sekarang manusia baru yang bisa berdiri dan melangkah. Bukan cuma manusia yang bisa meminta-minta sedekah, tetapi kamu bisa membagi berkat-berkat Tuhan. Nah, ini perubahan besar, sangat indah. Apa yang dialami orang lumpuh ini juga sebetulnya saudara dan saya alami. Kita sudah tergores oleh dosa yang sangat dalam, menakutkan, menjijikan. Tetapi Tuhan Yesus sudah memahatnya melalui kematian dan kebangkitannya, tubuhnya yang rusak. Kebangkitannya yang mulia, memahat kembali diri kita. Goresan dosa kalau dilihat masih ada enggak? Tidak lagi harus terlihat. Mungkin bisa, misalnya kita pernah melakukan satu kesalahan. Ya. Apa? Yaitu melukai seseorang. Sampai orang itu lukanya dalam, ada jahitan. Dan tidak bisa sembuh, tidak bisa hilang. Kalau kita ketemu orang itu, kita akan selalu teringat, aduh, dia cacat karena saya. Tapi dulu berkelahi sih, aku yang gak sadar, emosi gitu ya. Nah, itu masih ada. Tetapi kemudian kita berkata, sekarang saya mau bersyukur, saya bertobat, saya bisa minta ampun, dan dia juga diberkati Tuhan untuk mengampuni saya. Dan saya sudah berusaha untuk mengobati lukanya walaupun tidak bisa sempurna. Tetapi kita sekarang bersahabat. Inilah pahatan Yesus yang baru. Bahwa kita tidak lagi hidup dalam kebencian, perkelahian menyebabkan luka. Tapi kita hidup dalam pahatan baru yang saling mengasihi. Bersahabat di dalam Kristus. Sungguh luar biasa. Ini baru satu contoh lain sangat banyak. Pertengkaran suami istri. Suaminya mengata-ngatai istrinya dengan kasar, balas istrinya membalas dengan lebih kasar lagi. Tergores luka dua-duanya. Tetapi ketika mereka berdua sadar, minta ampun, minta maaf pada Tuhan, lalu mereka juga saling memaafkan. Mereka kemudian menjadi lebih mengasihi, lebih indah hidupnya. Lupakan goresan lama. Sekarang hidup di atas pahatan kebangkitan Kristus yang baru. Orang lumpuh ini sudah terima pahatan kasih Yesus, kebangkitan yang baru. Dan dia sekarang bukan lagi manusia yang perlu pertolongan, tetapi dia bisa melakukan pertolongan kepada orang lain. Dia tidak ditolong, tetapi dia menolong. Orang-orang yang mengusung dia bersuka cita. Dan itu juga dapat berkat yang besar. Bahwa mereka semua menyaksikan bagaimana Yesus menyatakan kuasa, dan mereka juga dapat kuasa.
kuasa sukacita, kuasa kesenangan karena saudaranya bisa lagi berjalan, dan seterusnya. Sama-sama mendapat pahatan yang baru, sama-sama mendapatkan bentuk baru yang lebih indah. Bukan polos yang tergores, tetapi bentuk baru indah yang bisa dipamerkan, yang bisa menyatakan kuasa pemahat, yaitu Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan, mari kita hidup dalam pahatan yang baru. Hilangkan goresan yang lama, itu sudah dibuang oleh Yesus. Sudah dibentuk baru, kita sekarang menjadi bentuk yang indah, menghadirkan kerajaan Allah, kehidupan Kristus. Oleh karena itu, biarlah kita sekarang menyatakan keindahan pahatan Kristus dalam diri kita. Budi bahasa kita yang diperbaharui, cinta kasih kita yang disegarkan, semangat yang dibangkitkan, perhatian kepada sesama yang penuh dengan sukacita dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita bisa menjalani semua itu, orang akan melihat inilah pahatan baru yang dilakukan oleh Kristus. Selamat berkarya. Tuhan sudah memahat Anda menjadi baru. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur Engkau sudah memahat kami menjadi bentuk yang baru dan indah. Goresan iblis sudah sirna dari diri kami. Kuasa dosa tidak lagi ada pada diri kami. Kalaupun kami masih kadang-kadang terjebak dalam dosa, ampuni kami. Sekarang biarlah kami tampil sebagai pahatan baru yang indah, menyatakan kuasa-Mu hidup dalam diri kami. Sehingga dengan pahatan yang indah itulah kami menyatakan hadirnya kerajaan Allah, hadirnya kuasa-Mu, hadirnya kebangkitan-Mu yang menyatakan keindahan sorgawi. Oleh karena itu, mampukan kami selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami ingin berkarya, kami ingin menunjukkan kami orang-orang yang sudah Engkau perbaharui. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.